Anda kembali di berita utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, pesta rakyat yang mestinya bertemakan perayaan, realitanya justru jauh dari nuansa sukacita, maksud hati ingin berbagi kebahagiaan atas pernikahan putra-putri terkasih. Rakyat turut diundang untuk menikmati hiburan dan menyantap hidangan gratis di Pendopo Garut. Tapi momen itu justru berbuah petaka. Bukannya bersorak riang gembira, warga malah menjerit pilu karena duka cita. Lalu apa yang terjadi di Pendopo Garut hari itu? Saudara, sebelumnya pada Rabu 16 Juli lalu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menikahkan putranya Maula Akbar dengan Wakil Bupati Garut Putri Karlina. Prosesi akad keduanya digelar di Gedung Pendopo Kabupaten Garut pada pukul 1 siang. Usai ijab kabul, Demul melangsungkan arak-arakan menuju Pendopo Kabupaten Garut. Resepsi pernikahan lalu dilanjutkan malam harinya. Mengusung perpaduan budaya Sunda dan Jawa, rangkaian pernikahan anak Deddy Mulyadi digelar secara megah. Bagaimana tidak, rangkaian prosesi pernikahan berlangsung selama 4 hari berturut-turut, sejak 14 hingga 17 Juli. Rangkaian pernikahan dimulai dengan prosesi siraman 14 Juli dan dilanjut prosesi seserahan pada 15 Juli. Momen pernikahan keduanya tentu menarik perhatian publik lantaran Maula adalah putra Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang juga merupakan anggota DPRD Jawa Barat periode 2024-2029 dari Partai Gerindra. Sementara Putri Karlina merupakan Wakil Bupati Garut sekaligus anak dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto. Tapi tak ada yang menyangka, saudara, pada Jumat 18 Juli menjadi musibah bagi warga yang hari itu antusias datang untuk merayakan hari bahagia pasangan pejabat di Jawa Barat tersebut. Tak mau ketinggalan menikmati panggung hiburan dan makan gratis. Warga rela mengantre sebelum acara dimulai. Warga bahkan berdesakan karena saling berebut ingin masuk ke area Pendopo Garut. Akibatnya, banyak warga yang pingsan bahkan tewas karena terinjak dan berebut oksigen di ruang yang sempit. Dan saudara, inilah gerbang barat Pendopo pemerintah Garut yang menjadi saksi bisu atas tragedi dari rangkaian pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Maula Akbar dan Wabub Garut Putri Karlina. Mestinya gerbang ini menyambut kegembiraan warga yang ikut mendoakan kebahagiaan atas pernikahan ikonik Maula Akbar dan Putri Karlina. Tapi jauh dari yang diharapkan, pintu gerbang Pendopo Garut justru jadi pintu malapetaka bagi rakyat yang gagal berpesta. Peristiwa bermula saat ribuan orang berdesakan berebut masuk ke area pendopo melalui pagar setinggi 4 meter. Pagar tersebut menjadi satu-satunya akses masuk, sementara warga yang datang jumlahnya membludak. Sejumlah saksi bahkan menyebut jumlah massa yang datang semakin tak terbendung setelah sholat Jumat hari itu. Sementara warga sudah berdatangan sejak pagi dan tak lagi mampu sabar menunggu pembagian makanan gratis. Hingga akhirnya massa memaksa masuk. Kericuhan pun tak terhindarkan meski ratusan polisi sudah disiagakan di sekitar lokasi. Saudara, kericuhan di pintu pendopo menelan korban jiwa. Vandia Aprilia, 8 tahun, Dewi Jubaidah, 61 tahun, dan anggota polisi yang berjaga di lokasi, yakni Bribka Cecep Saiful Bahri, menjadi 3 korban tewas dalam insiden pesta rakyat di pernikahan anak Deddy Mulyadi dan Wabub Garut pada 18 Juli kemarin. Bupati Garut, Syakur Amin, bilang dari hasil pemeriksaan medis,
Ketiganya dinyatakan meninggal akibat kehabisan oksigen di tengah kerumunan massa. Selain 3 korban tewas, 23 warga lainnya mengalami luka-luka dan telah mendapatkan perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan di Garut. Jadi dari tadi yang kami terima laporan dari Dinas Kesehatan bahwa ada 26 orang yang menjadi korban, dan dari laporan itu ada 3 yang wafat ya di tempat, dan yang sisanya itu ada yang sudah pulang ke rumahnya masing-masing yang dirawat. Informasi kami terima itu disebabkan mereka ada kekurangan oksigen ya, karena mungkin berdesak-desakan, ada anak kecil dan juga ibu-ibu yang umurnya 61 tahun. Nah, kalau yang petugas tadi, petugas sudah menjaga di depan, terdorong, mungkin jatuh, juga sampai kemudian terinjak-injak makanya itu seperti itu. Tangis histeris Melapuri, ibunda dari Fania Aprilia, pecah saat di RSUD Dr. Slamet Garut. Ia tak kuasa menahan duka saat mengetahui putri kecilnya menjadi korban meninggal dunia dari insiden pesta rakyat di Pendopo Garut. Mela mengaku ia tak tahu kalau anaknya ikut mengantre di pintu pendopo. Mela bilang putrinya memang biasa menemani dirinya berjualan gorengan di sekitar alun-alun Garut. Udah lagi jualan. Oh, ibu biasa jualan di sana? Ibu lagi jualan? Iya, lagi jualan. Posisinya anaknya nggak tahu posisinya ngantri. Soalnya kan biasa nemain, sama yang di sana juga. Sama anak dagang. Tapi kalau dilihat di lokasi emang banyak orang gitu, Bu? Iya, banyak. Anak ibu usia berapa? 8 tahun. 8 tahun. Nelis, salah satu warga yang menjadi saksi di lokasi kejadian, bilang saat berburu makan gratis, jumlah warga yang mengantre membludak hingga polisi tak bisa membendung desakan warga yang merangsek pagar pendopo. Nelis menyaksikan banyak orang yang terjepit, terjatuh, dan pingsan saat berdesakan di pintu pendopo. Anak si ibu di pas gerbang, pas mau dibuka langsung keseret. Itu tadi yang jaga siapa sih, Bu? Ya banyak anggota polisi, banyak satpol juga sih Pak. Cuman kan begitu beribu lah istilahnya Orang gitu ya, nggak mungkin ketahan Pak. Jadi banyak juga anggota yang keinjak-injak. Ya nggak tahu tuh soal anggota, cuman saya kan lewat pinggir nolongin itu pas lari itu kakak saya yang ngambilin anaknya si ibu ini. Yang kelihatan tadi yang keinjak-injak banyak kah? Banyak, ada yang pertama itu ada yang pingsan, yang itu yang pingsan, yang kedua mah ada 2 orang, yang satu anaknya si ibu ini yang lebih parah. Dan pas digendong juga katanya ini mah udah nggak ada. Yunita dan Novi yang juga berada di lokasi mengaku melihat situasi keos di Pendopo Garut pada Jumat kemarin. Mereka bahkan turut membantu mencari Vina Aprilia di tengah kerumunan massa saat insiden pesta rakyat. Menurut Yunita dan Novi, acara pesta rakyat sudah dijaga oleh sejumlah petugas keamanan. Namun personel pengamanan tak sebanding dengan jumlah warga yang datang dan mengantre. Petugas pun tak berdaya membendung kericuhan massa. Banyak polisi ya, banyak tapi Banyak. Ambulan juga udah mulai pulang lagi. tapi tidak bisa menahan animo masyarakat. Emang sangat banyak. Banyak banget kemarin apa warganya terlalu antusias. Bapak polisi semua PP-nya sedikit. Ya. Banyak, masa banyak. Saudara, pasca pesta rakyat pernikahan anak sulung Gubernur Jawa Barat, klaim pihaknya tidak mengadakan pesta rakyat untuk memberikan makanan gratis. Makanan yang hendak dibagikan merupakan bentuk empati pada masyarakat yang datang dan sudah menunggu acara kesenian sejak pagi. Padahal acara hiburan baru akan digelar pada Jumat malam. Ada yang mengatakan makan gratis dan segala macam. Padahal niatan kami bukan untuk makan gratis, bukan untuk memberikan hal yang cuma-cuma. Cuma niat kami hanya ketika warga sudah mulai berkumpul,
pada siang hari menunggu acara kegiatan untuk malam, untuk hiburan yang diadakan oleh orang tua kami. Saya berpikir daripada warga cuma hanya menunggu berdiri dan juga makanan masih banyak, ya sudahlah, kita berikan saja ke semua warga yang menunggu. Saudara, polisi memastikan akan menyelidiki insiden pesta rakyat di pintu pendopo Garut dalam rangkaian perayaan pernikahan anak Deddy Mulyadi dan Wabub Garut. Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan bilang polisi akan menyelidiki apakah ada unsur kelalaian dalam penyelenggaraan pesta rakyat. Polisi juga akan mencari siapa pihak paling bertanggung jawab atas petaka yang menewaskan 3 orang dan melukai puluhan warga lainnya. Tadi ada orang yang meninggal, ada peristiwa yang menimbulkan gangguan secara teknis. Polisi akan melakukan penyelidikan, mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak, gitu ya. Dan nanti siapa yang paling bertanggung jawab terhadap peristiwa. Dan Saudara, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan dirinya siap diperiksa oleh pihak kepolisian terkait kericuhan pesta rakyat yang terjadi di alun-alun Kabupaten Garut pada Jumat lalu. Deddy Mulyadi menegaskan dirinya akan terbuka dan transparan jika polisi memerlukan keterangannya. Deddy juga mempersilahkan anaknya Maula Akbar untuk ikut diperiksa jika dibutuhkan. Dengan lapang dada dan dengan tangan terbuka, bahkan mendukung upaya investigatif atau upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jabar, lakukan secara transparan agar publik mendapat penjelasan yang objektif. Semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Mau anak saya, mau diri saya sendiri kan kalau dipanggil harus datang dan memberikan keterangan secara benar. Dan saya nggak ada masalah. Saudara, 3 nyawa harus melayang dalam insiden pesta rakyat di hajatan pejabat. Rakyat mestinya diajak bersukaria, bukan disuguhkan duka cita. Kalau sudah begini, siapa yang mesti bertanggung jawab? Bagaimanapun, harus ada yang bisa menjelaskan mengapa musibah ini bisa terjadi. Evaluasi dan kontemplasi juga barangkali perlu dilakukan supaya hal serupa tak perlu terulang lagi.